Kembali lagi di channel RSN Official. Selamat menikmati cerita hari ini. Kemanapun suara itu mengarah, ruang angkasa bergetar, dan waktu seolah berhenti. Semua kultivator dari aula jalan jahat membeku di tempat, seolah-olah mereka telah membeku di tempat. Para kultivator yang bergegas menuju gerbang gunung itu disambar seolah-olah petir. Mereka mengerang dan terlempar ke belakang, berdarah dari 7 lubang tubuh mereka. Ekspresi ketiga wakil kepala aula berubah secara bersamaan. Suara apa itu? Wakil ketua aula iblis tulang mengerutkan kening. Raungan naga, dan raungan naga yang sangat murnil. Wakil kepala aula Soul Extinction bertanya dengan serius, bagaimana mungkin ada naga di paviliun api bumi? Wakil ketua sekte iblis jiwa menyipitkan matanya dan melihat ke arah asal suara itu. Apapun itu, mereka harus mati hari ini. Bahkan sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, seberkas cahaya keemasan melesat keluar dari kedalaman paviliun api bumi. Cahaya itu bergerak sangat cepat, menempuh jarak puluhan mil dalam sekejap dan tiba di gerbang gunung. Cahaya keemasan itu menghilang, menampakkan 3 sosok. Pemimpin itu mengenakan jubah biru, dengan rambut hitam terurai, wajah tampan, dan mata yang tenang dan tenteram. Dia berdiri dengan kedua kakinya menapak kuat di udara, tangannya di belakang punggung. Meskipun hanya memiliki tingkat kultivasi Dewa Surgawi tingkat 2 puncak, dia memancarkan aura yang tak terduga. Di sebelah kirinya berdiri seorang kultivator iblis berkepala 3 dan berlengan 6, aura iblisnya bergejolak, masing-masing dari 6 lengannya memegang senjata iblis. Auranya telah mencapai puncak peringkat ke-7 alam dewa abadi, dia tidak lain adalah Raja Iblis Awan Merah. Di sebelah kanannya, seekor kilin berwarna merah keemasan setinggi 10 kaki berdiri dengan gagah, kepala tegak, keempat kukunya menginjak api keemasan, dan baju zirah seperti sisik naga berkilauan di bawah sinar matahari, meraung ke langit. Kekuatan naganya sangat mengagumkan, dan auranya jelas merupakan aura dewa abadi tingkat 7 puncak. Chen Ping, Huo Ventian awalnya terkejut, lalu ekspresinya berubah drastis. Kenapa kau keluar? Kembali, ini bukan tempat untukmu. Dia sangat cemas. Meskipun Chen Ping sangat berbakat, dia baru berada di puncak peringkat kedua alam dewa abadi, batul menghadapi 3 wakil kepala aula di puncak peringkat ke-9 alam dewa surgawi, itu seperti melempar telur ke menantu laki-laki. Sudah datang para murid paviliun api bumi. Awalnya gembira, tetapi kemudian diliputi kekhawatiran. Tuan muda, lari, jangan khawatirkan kami. Baik, Tuan muda, Anda dan putri harus lari. Chen Ping sepertinya tidak mendengar, tatapannya dengan tenang menyapu pasukan aula jalan jahat, dan akhirnya tertuju pada ketiga wakil ketua aula. Kalian bertiga, apakah kalian meminta izin kepadaku sebelum datang ke paviliun api bumi milikku untuk membuat masalah? Dia berbicara dengan lembut, suaranya tidak keras, namun terdengar jelas di telinga semua orang. Seluruh ruangan menjadi hening. Semua orang terkejut. Sesaat kemudian, hahaha, wakil ketua aula iblis tulang tertawa terbahak-bahak, tawanya penuh ejekan dan penghinaan. Nak, siapa kau? Puncak alam abadi tingkat 2. Kau berani berbicara kepada kami? Dia menunjuk Chen Ping seolah sedang menyaksikan lelucon. Kau pikir kau bisa mengubah apapun dengan membawa kilin dan kultivator iblis? Di mataku, kau tidak lebih dari seekor semut yang sedikit lebih kuat. Wakil kepala aula posa juga mencibir, Huo Ventian, apakah ini harapan paviliun bumi apimu? Seorang junior di tingkat kedua alam dewa surgawi. Sungguh menggelikan. Wakil ketua aula kepunahan jiwa menatap Wang Chao, kabut abu-abunya berfluktuasi hebat, keturunan kilin berdarah murni. Sungguh harta karun. Nak, persembahkan kilin ini, dan aku bisa memberimu kematian yang cepat. Pasukan kuil jalan jahat juga tertawa terbahak-bahak. Dewa abadi tingkat 2, apakah dia di sini untuk mati? Paviliun api bumi benar-benar kekurangan personel. Mereka bahkan mengirimkan seorang junior dari peringkat kedua untuk mengisi kekosongan tersebut. Sayang sekali bagi kilin itu, ia mengikuti tuan yang salah. Meskipun dihujani ejekan, Chen Ping tetap tenang, bahkan sempat tersenyum tipis di sudut mulutnya. Puncak tingkat kedua alam dewa abadi. Dia mengulanginya dengan lembut, lalu mengangkat matanya. Kilatan keernasan terpancar di dalamnya, membunuh kalian semua sudah cukup. Sombong, teriak wakil ketua sekte iblis jiwa. Nak, karena kau menantang maut,
Aku akan mengabulkan permintaanmu. Dia melambaikan tangannya dan berteriak, semuanya, dengarkan terus serang paviliun Advirel, serahkan anak ini padaku. Sebelum dia selesai berbicara, Wakil Ketua Sekte Iblis Jiwa telah berubah menjadi bayangan merah darah, seketika menempuh jarak 1000 kaki dan muncul di depan Chen Ping. Kecepatannya sangat tinggi, seperti teleportasi. Telapak tangan pembunuh jiwa, sebuah tangan raksasa berwarna merah darah, menutupi langit dan matahari, muncul begitu saja dari udara. Garis-garis telapak tangannya terlihat jelas, setiap garis terbentuk dari roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya. Tangan raksasa itu, yang membawa energi jahat yang luar biasa, menghantam Chen Ping. Wakil Ketua Aula Iblis Jiwa menggunakan 70% kekuatannya dalam serangan telapak tangan ini. Menurutnya, menghadapi seorang junior di puncak peringkat kedua alam dewa abadi, dengan menggunakan 70% kekuatannya saja sudah merupakan perhatian yang cukup. Kekuatan serangan telapak tangan ini cukup untuk langsung membunuh kultivator manapun di bawah peringkat ke-8 alam dewa abadi. Chen Ping, hati-hati, Huo Ventian berteriak kaget, ingin membantu, tetapi dia terkunci di tempatnya oleh aura Wakil Ketua Aula Iblis Tulang dan tidak bisa bergerak. Semua orang di paviliun bumi api menahan napas, dan beberapa murid perempuan bahkan menutup mata mereka, tidak tahan melihat Chen Ping dihancurkan hingga menjadi bubur. Para kultivator dari Aula Jalan Jahat menunjukkan seringai kejam, seolah-olah mereka sudah bisa melihat kematian tragis Chen Ping, namun, menghadapi serangan telapak tangan yang dahsyat ini, Chen Ping tetap tenang, dan bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, merentangkan kelima jarinya, dan dengan lembut menggenggamnya pada tangan besar berwarna merah darah yang menutupi langit. Gerakannya santai, seolah-olah dia sedang menangkap lalat. Domain api kekacauan. Dia mengucapkan 4 kata sederhana, ledakan 1, berpusat pada Chen Ping, ruang dalam radius 1000 kaki tiba-tiba terdistorsi. Energi yang kabur dan kacau itu saling terkait dan menyatu dengan api sejati bumi yang berwarna merah keemasan, berubah menjadi sebuah wilayah yang unik. Di dalam wilayah tersebut, hukum api bergejolak, dan energi kacau meresap ke udara, seolah-olah itu adalah dunia tersendiri. Tangan raksasa berwarna merah tua itu menghantam wilayah tersebut, kecepatan dan kekuatannya berkurang drastis, seperti binatang raksasa yang terjebak di lumpur, tidak mampu bergerak sedikit pun. Yang lebih aneh lagi, roh-roh pendendam di telapak tangannya, saat bersentuhan dengan energi kacau dan api sejati bumi, mengeluarkan jeritan melengking dan meleleh secepat es dan salju bertemu dengan terik matahari. Apa? Wakil Kepala Aula Solvin Hall mengubah ekspresinya. Dia merasa bahwa kekuatan telapak pembunuh jiwanya dengan cepat terural, dimakan, dan dimusnahkan setelah memasuki wilayah itu. Domain itu bagaikan jurang tanpa dasar, yang mampu melahap semua energi. Merusak. Chen Ping mengucapkan satu kata, lalu mengepalkan tinju kanannya. Gerakannya tetap santai, seolah-olah dia sedang melakukan sesuatu yang tidak penting. Bang! Tangan raksasa berwarna merah tua itu meledak dan hancur berkeping-keping, berubah menjadi langit yang dipenuhi kabut darah, yang sepenuhnya ditelan oleh domain api kekacauan tanpa menimbulkan riak sedikit pun. Seluruh ruangan menjadi hening. Semua orang menatap dengan mata terbelalak, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Huo Ventian membuka mulutnya lebar-lebar, terdiam lama. Para murid paviliun api bumi terkejut, lalu bersorak riuh. Menantu laki-laki saya hebat. Menantu laki-laki saya luar biasa. Para kultivator dari Aula Jalan Jahat saling memandang, mata mereka dipenuhi dengan keterzenjing dan kebingungan. Bagaimana ini mungkin? Telapak tangan pembunuh jiwa milik Wakil Ketua Aula telah patah. Domain macam apa itu? Lah benar-benar bisa menyerap kekuatan telapak penghancur jiwa. Anak ini, ada yang mencurigakan tentang dia. Ekspresi ketiga Wakil Kepala Aula itu semuanya berubah serius. Wakil Ketua Aula Iblis Tulang menyipitkan matanya, tidak heran Ketua Aula ingin menangkapnya hidup-hidup. Bocah ini memang menyimpan rahasia besar. Wakil Ketua Aula Kepunahan Jiwa menatap tajam domain api kacau milik Chen Ping. Domain itu, ada yang tidak beres. Kekacauan dan api menyatu. Atribut kekuatan seperti ini belum pernah terdengar sebelumnya. Wakil Kepala Asrama Posa tampak sangat jelek. Dia pikir dia bisa dengan mudah menghancurkan semut itu, tetapi justru semut itu mematahkan telapak tangan pembunuh jiwanya di depan umum, menyebabkan dia kehilangan muka.
Nak, kau punya beberapa keahlian. Dia menggertakkan giginya, tapi barusan aku hanya menggunakan 70% kekuatanku. Kau tidak akan seberuntung itu lain kali. Dia membentuk segel tangan, tubuhnya dipenuhi aura yang dahsyat, dan rune merah darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di kulitnya. Lautan darah itu tak terbatas. Ledakan, lautan darah raksasa muncul entah dari mana, menutupi separuh langit. Di tengah lautan darah, muncul wajah-wajah hantu mengerikan yang tak terhitung jumlahnya, mengeluarkan jeritan melengking. Kekuatan mereka beberapa kali lebih kuat daripada jurus telapak pembunuh jiwa sebelumnya. Ini adalah jurus andalan wakil ketua Aula Sekte Iblis Jiwa. Dia pernah menggunakan jurus ini untuk membantai seluruh kota, mengubah jutaan nyawa menjadi santapan lautan darah. Chen Ping, hati-hati. Ekspresi Huo Ventian berubah drastis, ini adalah jurus mematikannya. Harapan yang baru saja tumbuh di antara para anggota Paviliun Ekvire padam oleh lautan darah yang mengerikan ini. Meskipun diserang dengan dahsyat, Chen Ping tetap tenang. Dia bahkan menguap. Itu saja, dua kata sederhana itu dipenuhi dengan rasa jijik. Sebelum selesai berbicara, dia mengarahkan tangan kirinya, jari-jarinya dirapatkan seperti pedang, dan dengan lembut menyentuh lautan darah yang bergelombang. Gerakannya santai, seolah-olah dia sedang menunjuk pemandangan di sekitarnya. Api bumi nyala sejati, membakar langit, ledakan. Di dalam alam api kacau, kobaran api sejati berwarna merah keemasan membumbung ke langit, berubah menjadi naga api sepanjang 100 kaki. Naga api terbentuk sepenuhnya dari api sejati bumi, dan sangat mirip dengan aslinya, dengan sisik yang terlihat jelas dan api keemasan yang menyala di matanya, lah meraung ke langit, lolongan naganya mengguncang angkasa, lalu terjun ke samudera merah darah. Naga api bertabrakan dengan lautan darah. Desis, desis, desis. Seperti batang besi panas membara yang menembus salju, kemanapun api sejati bumi melintas, lautan darah dengan cepat menguap dan lenyap. Hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya di lautan darah, begitu menyentuh api bumi yang sesungguhnya, berubah menjadi asap hijau bahkan sebelum mereka sempat berteriak. Hanya dalam 3 tarikan napas, lautan merah darah yang menutupi langit hangus terbakar oleh naga api sepanjang 100 kaki. Tidak ada jejak kabut darah pun yang tersisa. Ini tidak mungkin. Wakil kepala Aula Posa pucat pasi, dan dia berulang kali mundur, matanya dipenuhi kengerian. Kekuatan supranatural terkuatnya begitu mudah dihancurkan. Dan ternyata pecahan itu berhasil dipatahkan oleh seorang junior yang berada di puncak peringkat kedua alam dewa abadi. Hal ini benar-benar mengubah pemahamannya. Chen Ping menarik kembali naga api itu, berdiri dengan tangan di belakang punggung, jubah putihnya berkibar, tanpa noda, seolah-olah dia baru saja menyelesaikan urusan sepele. Dia menatap ketiga wakil kepala aula dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian bertiga sebaiknya datang bersama-sama, untuk menghindari masalah. Nada suaranya datar, seolah-olah dia berkata, cuacanya bagus hari ini. Arogan, hukuman mati di pengadilan. Nak, kau terlalu sombong. Ketiga wakil kepala asrama itu sangat marah pada saat yang bersamaan. Siapakah identitas mereka? Wakil ketua Aula Jalan Jahat, seorang ahli tak tertandingi di puncak peringkat ke-9 alam dewa surgawi. Dia biasanya orang penting di 12 Heaven, kapan dia pernah dipandang rendah seperti ini? Terlebih lagi, dia diremehkan oleh seorang junior yang berada di puncak peringkat kedua alam dewa abadil. Karena kau sedang mencari kematian, jangan salahkan kami jika kami bersekongkol melawanmu. Wakil ketua Aula Iblis Tulang menyeringai jahat, serang dia bersama-sama. Ketiganya saling bertukar pandang dan menyerang secara bersamaan. Kali ini, mereka tidak menahan diri dan memberikan yang terbaik. Wakil kepala Aula Iblis Jiwa sekali lagi melepaskan lautan darah tanpa batas, tetapi kali ini lautan darah lebih padat, wajah hantunya lebih ganas, dan kekuatannya 30% lebih kuat dari sebelumnya. Lautan darah hampir menutupi seluruh langit, benar-benar menghalangi sinar matahari. Wakil ketua Aula Iblis Tulang kemudian memanggil tongkat tulang sepanjang 100 kaki, dengan tengkorak mengerikan tertanam di bagian atasnya, rongga matanya menyala dengan api hijau yang menyeramkan. Dia mengacungkan tongkat tulangnya, dan ribuan duri tulang menghujani Chen Ping. Setiap duri tulang mengandung energi kematian yang mengerikan, mampu mengikis kekuatan hidup dan melarutkan jiwa. Hal yang paling aneh adalah wakil ketua Aula Kepunahan Jiwa berubah menjadi awan kabut abu-abu,
dari mana muncul tangan-tangan pucat yang tak terhitung jumlahnya. Tangan-tangan itu membentuk segel tangan yang rumit, dan duri jiwa yang tak terlihat muncul begitu saja dari udara, diam-diam menusuk ke arah lautan kesadaran Chen Ping. Ini adalah kekuatan ilahi ganas yang menargetkan jiwa, dan mustahil untuk ditangkis. Banyak ahli alam dewa surgawi tingkat 9 telah menjadi korban dari serangan ini. Seberapa menakutkankah gabungan kekuatan 3 dewa abadi tingkat 9 puncak? Seluruh langit diselimuti 3 warna, merah darah, putih tulang, dan abu-abu jiwa. Tekanan yang mengerikan membuat semua kultivator di bawah kesulitan bernapas. Mereka yang kultivasinya lebih lemah bahkan muntah darah, jatuh ke tanah, dan pingsan. Chen Ping, Huo Fengtian sangat cemas dan ingin membantu, tetapi dia terjerat oleh para ahli lain dari aula jalan jahat dan tidak bisa melepaskan diri. Semua orang di paviliun bumi api juga merasa cemas dan khawatir terhadap Chen Ping, jaritung mereka berdebar kencang. Meskipun diserang dengan dahsyat, Chen Ping tetap tenang. Bahkan, secercah kegembiraan terlintas di matanya. Ini adalah jenis kegembiraan yang muncul dari bertemu lawan yang sepadan. Waktu yang tepat, lah membuat kep tangan dengan gerakan yang elegan dan tenang, seolah-olah sedang memainkan kecapi atau melukis. Domain api kacau, penciptaan surga. Ledakan. Domain api kekacauan tiba-tiba meluas, tumbuh dari radius 1000 kaki menjadi 3000 kaki. Di dalam wilayah tersebut, energi kacau dan api bumi saling berjalin liar, berevolusi menjadi bumi, air, api, dan angin. Keempat elemen dasar tersebut bertabrakan dan menyatu, seolah-olah untuk menciptakan dunia dan menciptakan kembali kekacauan. Dalam sekejap, matahari dan bulan bersinar terang di area tersebut, bintang-bintang berkelap-kelip, gunung-gunung menjulang dan menurun, dan sungai-sungai mengalir, menciptakan dunia mini. Lautan darah, taji tulang, dan taji jiwa menghujani wilayah itu, tetapi kekuatan mereka sangat berkurang, seperti lembu lumpur yang memasuki laut. Lautan darah itu terurai oleh energi kacau dan terbakar oleh api sejati bumi. Taji tulang terkikis oleh hukum air dan tersebar oleh hukum angin. Duri jiwa diserap oleh energi kacau dan dimunikan oleh hukum apil. Ketiga kekuatan supernatural besar itu menjadi tidak berguna di alam api kacau. Pembunuh naga, penghancur pasukan. Chen Ping menghunus pedang pembunuh naganya dan melepaskan satu serangan. Gerakannya tetap santal, seolah-olah dia sedang memegang kuas dan memercikkan tinta. Aura pedang sepanjang 100 kaki itu merobek langit dan bumi, energi pedang berwarna abu-abu keemasan itu mengandung kekuatan kekacauan dan api sejati dari api bumi. Seekor naga emas bercakar 5 samar-samar terlihat berenang di atas pedang itu, raungannya mengguncang langit. Serangan pedang ini, yang tampak sederhana dan tanpa hiasan, mengandung kekuatan untuk menciptakan dunia. Kemanapun energi pedang itu lewat, lautan darah terbelah, duri tulang hancur berkeping-keping, dan duri jiwa musnah. Satu pedang, menghancurkan semua hukum. Apa? Ekspresi ketiga wakil kepala aula itu berubah drastis, dan mereka buru-buru menghindar. Namun energi pedang itu terlalu cepat dan terlalu dahsyat, seolah-olah telah melampaui batasan ruang dan waktu. Engah. Wakil kepala aula sekte iblis jiwa tidak sempat menghindar dan terkena serangan energi pedang di lengan kirinya. Seluruh lengannya putus di pangkalnya, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Yang lebih mengerikan lagi, energi kacau dan api bumi yang masih tersisa di lokasi luka dengan ganas mengikis tubuhnya, membuatnya tidak mungkin menghentikan pendarahan atau meregenerasi anggota tubuhnya yang terputus. Tongkat tulang milik wakil ketua aula iblis tulang terkena energi pedang, dan retakan yang dalam muncul di tongkat tersebut, hampir mematahkan nyal dia mengerang, darah menetes dari sudut mulutnya, matanya dipenuhi kengerian. Tongkat tulang ini adalah senjata sihir kelahirannya, terhubung dengan pikiran dan jiwanya, kerusakan pada tongkat itu telah menyebabkannya mengalami efek samping. Wakil ketua aula pemusnah jiwa menderita yang terburuk, duri jiwanya hancur oleh energi pedang, dan jiwanya dilahap oleh serangan balik. Dia mengerang, dan darah merembes dari ketujuh lubang tubuhnya. Kabut abu-abu berfluktuasi hebat dan hampir menghilang. Satu pedang, 3 terluka. Seluruh tempat itu kembali hening. Kali ini, bahkan suara napas pun tidak terdengar. Semua orang ternganga, mata mereka terbelalak, seolah-olah mereka telah menyaksikan hal paling luar biasa di dunia. Huo Fengtian berdiri di sana dengan Terk Zenjing, pikirannya kosong.
Para murid Paviliun Api Burni awalnya terkejut, kemudian meledak dalam sorak-sorai yang menggelegar, dan banyak dari mereka menangis kegembiraan. Para kultivator dari Aula Jalan Jahat berwajah pucat pasi, mata mereka dipenuhi rasa takut dan kebingungan. Bagaimana mungkin, melukai 3 wakil kepala Aula dengan 1 tebasan pedang? Monster macam apa dia? Puncak tingkat kedua alam dewa abadi. Ini benar-benar mustahil. Ketiga wakil kepala asrama itu benar-benar ngeri, mereka belum pernah menghadapi situasi seaneh itu sebelumnya. Seorang junior di puncak peringkat kedua alam dewa surgawi tidak hanya dengan mudah menetralisir serangan kekuatan penuh mereka, tetapi juga melukai ketiganya dengan 1 tebasan pedang. Ini benar-benar di luar pemahaman mereka. Nak, kau sebenarnya siapa? Wakil kepala Aula Sekte Iblis Jiwa menggenggam lengannya yang terputus, suaranya bergetar. Chen Ping berdiri dengan pedang di tangan, senyum tipis teruk di wajahnya. Senyumnya lembut, namun membuat ketiga wakil ketua Aula merinding. Mereka yang akan membunuhmu. Nada suaranya tetap tenang, namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Huo Ventian menyaksikan pemandangan ini dengan rasa iri yang begitu besar hingga ia hampir meneteskan air liur. Teknik rahasia utama Paviliun Buni Api mereka sebenarnya diwariskan kepada Chen Ping oleh leluhur mereka. Sebagai kepala paviliun, dia hanya tahu sedikit dan belum menguasai semuanya. Untungnya, Chen Ping adalah menantunya, jika tidak, Paviliun Bumi Api mungkin harus mengganti namanya. Semangat, menantu, ayah mertuamu mendukungmu. Huo Ventian meraung kegirangan. Silakan saja, menantuku. Silakan saja, menantuku. Silakan saja, menantuku. Para murid Paviliun Bumi Api mengangkat tangan mereka dan berteriak. Pada saat ini, Chen Ping bukan lagi sekadar menantu di mata mereka, tetapi seorang penyelamat. Ketiga wakil kepala asrama itu menjadi pucat pasi karena malu, mereka benar-benar kehilangan muka. Serang bersama, jangan menahan diri. Wakil ketua Aula Iblis Tulang meraung, dengan kilatan tekad di matanya, gunakan jurus itu. Ketiganya saling bertukar pandang dan mengangguk serempak. Mereka tahu bahwa tak seorang pun dari mereka bisa mengalahkan Chen Ping sendirian. Hanya dengan menggabungkan kekuatan dan mengeluarkan kartu truf terkuat mereka, barulah mereka memiliki peluang untuk menang. Dengan darahku, ku persembahkan pengorbanan ini kepada lautan darah. Dengan tulang-tulangku, aku akan menempa neraka. Dengan jiwa ilahiku, aku akan membimbingmu ke mata air kuning. Ketiganya secara bersamaan membakar esensi kehidupan mereka, mengorbankan tulang-tulang mereka, dan melepaskan jiwa ilahi mereka, melepaskan kemampuan ilahi mereka yang paling dahsyat dan terlarang. Setan pembunuh jiwa, semua hantu memberi penghormatan. Tubuh wakil ketua Aula Sekte Iblis Jiwa meledak, berubah menjadi lautan darah yang luas. Di tengah lautan darah, Raja 10.000 hantu setinggi 100 kaki perlahan bangkit. Raja hantu itu memiliki 3 kepala dan 6 lengan, wajah biru dan taring, serta 6 mata yang menyala dengan api merah darah. Auranya telah mencapai puncak peringkat ke-9 alam dewa surgawi, dan bahkan samar-samar menyentuh ambang alam dewa atas. Setan tulang, neraka tulang. Tubuh wakil ketua Aula Iblis Tulang hancur berkeping-keping, dan setiap pecahan tulang berubah menjadi pilar tulang yang menjulang tinggi. Ratusan pilar tulang ditancapkan ke bumi, membentuk neraka tulang putih yang meliputi area seluas 10 mil dalam radius. Di neraka, energi kematian meresap di udara, tulang-tulang putih berdiri tegak di kejauhan, dan kerangka-kerangka yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari tanah, mengeluarkan suara gemericik. Pemusnahan jiwa, dipandu oleh dunia bawah. Wakil ketua Aula Kepunahan Jiwa berubah menjadi pilar cahaya abu-abu, melesat lurus ke langit dan merobek celah spasial. Dari dalam celah itu, air mata air kuning yang keruh dan kotor menyembur keluar, bahkan mengikis ruang itu sendiri menjadi lubang hitam. Air dari mata air kuning memancarkan aura kematian yang pekat, seolah-olah berasal dari neraka terdalam, mampu menghancurkan semua kehidupan dan melarutkan semua jiwa ketika ketiga kekuatan gaib terlarang dilepaskan bersamaan, langit dan bumi berubah warna, dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya seluruh area dalam radius 100 mil dari Paviliun Api Bumi diselimuti 3 warna, merah darah, putih tulang, dan abu-abu jiwa. Tekanan yang mengerikan menyebabkan bumi retak, gunung-gunung runtuh, dan sungai-sungai mengalir mundur. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya gemetar di bawah kekuatan yang menindas ini,
berlutut di tanah dan tidak mampu bangkit. Chen Ping, hati-hati melihat pemandangan itu, kegembiraan Huo Ventian langsung sina, digantikan oleh jeritan serak yang dipenuhi keputusasaan. Serangan semacam itu telah melampaui batas alam abadi surgawi dan hampir menyentuh batas alam abadi atas. Apalagi Chen Ping, bahkan seorang immortal tingkat pertama sejati pun harus menghindari ketajaman pedangnya untuk sementara waktu. Para anggota Vire Pavilion berwajah pucat pasi, harapan mereka yang baru saja menyala hancur sekali lagi. Para kultivator dari Aula Jalan Jahat menunjukkan seringai kejam, seolah-olah mereka sudah bisa melihat Chen Ping dicabik-cabik. Menghadapi serangan dahsyat ini, Chen Ping menarik napas dalam-dalam, raut serius terpancar di matanya. Dia tahu dia tidak bisa lagi menahan diri. Jika memang demikian, maka aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Dia mengangkat pedang pembunuh naga tinggi-tinggi dengan kedua tangan, dan kekuatan-kekuatan abadi kekacauan, garis keturunan naga emas, dan kitab suci api bumi yang ada di dalam tubuhnya meledak secara bersamaan. Ketiga kekuatan itu bertabrakan dan menyatu secara liar di dalam tubuhnya, akhirnya berubah menjadi kekuatan baru yang kacau dan tidak diketahui, namun mengandung kekuatan untuk menciptakan dunia. Kekacauan, naga emas, api bumi, tiga teknik pamungkas digabungkan menjadi satu. Memotong, aura pedang sepanjang 100 kaki itu muncul kembali, tetapi kali ini, warnanya bukan lagi abu-abu keemasan, melainkan telah berubah menjadi warna abu-abu yang kacau dan tidak jelas. Di dalaran aura pedang, seekor naga emas bercakar 5 samar-samar terlihat berenang, raungannya mengguncang langit. Di permukaan aura pedang, api sejati bumi berwarna merah keemasan menyala, menghanguskan segala sesuatu. Serangan pedang ini, perpaduan antara kekuatan kacau, garis keturunan naga emas, dan api sejati bumi, adalah serangan pedang terkuat yang dipahami Chen Ping setelah 300 tahun mengasingkan diri. Serangan pedang ini mengandung kekuatan untuk menciptakan dunia. Dengan satu tebasan pedang, dunia kehilangan warnanya. Kemanapun energi pedang itu lewat, ruang hancur berkeping-keping, waktu berhenti, dan hukum alam pun lenyap. Raja 10.000 hantu menjerit melengking saat tubuhnya terbelah dua oleh energi pedang, berubah menjadi hujan darah. Neraka tulang itu runtuh sedikit demi sedikit, ratusan pilar tulang roboh dengan gemuruh, dan para prajurit kerangka berubah menjadi debu tulang. Air dari mata air kuning menguap sepenuhnya, dan celah spasial tertutup secara paksa, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Ketiga kekuatan gaib terlarang itu hancur berkeping-keping seperti gelembung. Tidak, ketiga wakil kepala asrama itu serentak mengeluarkan raungan putus asa, suara mereka dipenuhi dengan kebencian dan ketakutan. Energi pedang terus melaju tanpa henti, menebas ke arah mereka bertiga. Engah, lautan darah yang terbentuk dari transformasi wakil ketua Aula Istana Iblis Jiwa lenyap hanya dengan satu tebasan pedang, tanpa meninggalkan setetes darah pun. Engah, tulang-tulang wakil ketua Aula Iblis tulang hancur berkeping-keping menjadi debu oleh energi pedang dan tersebar tertiup angin. Engah, jiwa wakil ketua Aula Pemusnah Jiwa dimusnahkan oleh energi pedang, sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Tiga pedang, membunuh tiga musuh. Seluruh ruangan menjadi hening. Suasananya sangat hening. Semua orang menatap kosong ke langit. Di sana, Chen Ping berdiri dengan pedang di tangan, mengenakan pakaian putih, tanpa noda dan bersih. Di bawah kakinya terdapat tiga gumpalan abu yang tertinggal setelah ketiga wakil kepala asrama menghilang. Di belakangnya terbentang pasukan kuil jalan jahat yang telah dikalahkan. Sinar matahari menembus kabut darah, menyinarinya dan menyelimutinya dengan lingkaran cahaya keemasan, membuatnya tampak seperti dewa yang turun ke bumi. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, sorak-soral yang memekakkan telinga meletus dari paviliun api bumi, gelombang suaranya melambung ke langit. Menantu laki-laki saya hebat, menantu laki-laki itu tak terkalahkan. Hidup terus paviliun Vire. Para murid menangis bahagia dan saling berpelukan dalam perayaan. Dengan air mata mengalir di wajahnya, Huo Ventian membungkuk dalam-dalam kepada Chen Ping. Chen Ping, tidak, menantuku, seluruh paviliun bumi api berhutang nyawa padamu. Chen Ping menyarungkan pedang pembunuh naga, perlahan mendarat di tanah, dan membantu Huo Ventian berdiri. Ayah mertua, kau terlalu mengujiku. Inilah yang harus kulakukan. Dia memandang pasukan Aula Jalan Jahat yang melarikan diri dan berkata dengan tenang,
Wang Cai, senior Ciyun, bersihkan medan perang, mengaum. Wang Chao meraung kegirangan, berubah menjadi kilat berwarna merah keemasan saat mengejar para kultivator dari aula jalan jahat yang melarikan diri. Raja Iblis Awan Merah juga menyeringai jahat, dan dengan 3 kepala dan 6 lengannya bergerak bersamaan, dia menyerbu barisan musuh seolah-olah mereka bukan apa-apa. Para murid Paviliun Api Bumi sangat bersemangat dan bergegas keluar dari gerbang gunung untuk memburu musuh yang tersisa. Pertempuran berakhir setengah jam kemudian. Seluruh pasukan aula jalan jahat telah dimusnahkan. Kecuali beberapa orang yang beruntung karena cepat bereaksi dan melarikan diri terlebih dahulu, sisanya tewas. Meskipun Paviliun Bumi dan Api mengalami kerugian besar, pada akhirnya paviliun ini berhasil melestarikan warisannya. Menantu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Huo Ventian bertanya dengan hormat, nadanya sudah menunjukkan bahwa dia menganggap Chen Ping sebagai tulang punggung sejati Paviliun Bumi Api. Chen Ping menatap ke arah area terlarang, sebuah makna mendalam terpancar di matanya. Aula jalan jahat tidak akan membiarkan ini begitu saja. Lain kali, mungkin Zhan He sendiri yang akan menjadi korbannya. Aku harus membantu leluhur membangun kembali tubuh fisiknya secepat mungkin. Hanya ketika leluhur mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, barulah kita layak untuk melawan Zhan He. Dia berhenti sejenak, lalu menatap Huo Ventian, ayah mertua, aku mempercayakan Paviliun Bumi Api kepadamu. Perkuat pertahanan, nilai kerugian, dan rawat yang terluka. Aku perlu mengasingkan diri untuk sementara waktu. Ya, jawab Huo Ventian dengan sungguh-sungguh. Chen Ping berbalik dan berjalan menuju area terlarang. Jubah birunya berkibar, dan punggungnya berdiri tegak, seperti tulang punggung yang menopang langit dan bumi. Di belakangnya berdiri Paviliun Advire, yang selamat dari bencana, dan tatapan tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi kekaguman dan rasa syukur.